Pemirsa, puluhan warga harus dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan gas H2S dari pengeboran sumur panas bumi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian ini merupakan yang kelima kalinya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kepanikan terjadi di ruang UGD RSUD Panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara karena kedatangan puluhan warga dari desa Sibanggor Julu yang mengalami keracunan gas asam sulfur atau H2S. Sebagian warga harus ditangani di selasar rumah sakit. Para korban mengeluhkan pusing, mual hingga muntah-muntah akibat menghirup gas dari sumur pengeboran panas bumi PT SMGP. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti keracunan yang sudah terjadi 5 kali dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini. Kita penanganan dulu terhadap titik lokasi keracunan, karena yang paling berdampak adalah masyarakat. Yang lebih dulu kita lakukan adalah bagaimana titik kebocoran ini tidak meluas. Jadi besok, tadi malam kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda langsung. Bapak Kapolda memerintahkan nanti akan dibantu oleh satu peloton dari Brimob dan juga dari Dalmas kita untuk memastikan sterilisasi di lokasi. Hingga Jumat pagi puluhan warga masih dirawat di 2 rumah sakit. Saking banyaknya korban, ruangan rumah sakit tak mampu menampung seluruh korban hingga sebagian harus dirawat di dalam tenda darurat. Warga menyayangkan karena meski berulang kali terjadi dan hasil penyidikan polisi sebelumnya, pihak perusahaan dianggap lalai, namun belum ada sanksi hukum yang tegas bagi pihak perusahaan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Salah satu eskalator yang di awalnya mati tiba-tiba mendadak berjalan mundur di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Akibatnya puluhan penumpang panik dan berusaha berjalan ke arah sebaliknya. Bahkan beberapa penumpang sempat terjatuh akibat kejadian ini. Usai kejadian, eskalator masih ditutup sementara oleh petugas. Sementara akibat kejadian ini, pihak PT Kereta Komuter Indonesia pun menyatakan permintaan maafnya. Lagi sih, supaya nggak ada kejadian lagi kayak gini gitu. Soalnya kan membahayakan yang lain juga untuk pengguna KRL yang lainnya. Belum dapat digunakan, kami berkoordinasi dengan DJKA untuk maintenance, untuk perawatan eskalator tersebut. Memang ada pengguna yang naik ya, tapi memang tidak ada yang korban. Jadi korban di dalam kejadian eskalator yang merubah arah ini, penumpang yang terjatuh, pengguna yang terjatuh bisa langsung melanjutkan perjalanan. Pihak PT KCI juga mengimbau para pengguna komuter lain agar menggunakan lift yang tersedia di Stasiun Manggarai terutama saat jam pulang kerja. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mencoba melepaskan borgol yang terkunci di tangan 2 siswi SMP di kawasan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Proses pelepasan diawali dengan memotong borgol menggunakan alat pemotong besi. Borgol kemudian dibuka menggunakan alat khusus. Borgol besi ini terkunci di tangan kedua siswi usai ujian praktik di sekolah. Borgol sempat dicoba untuk dibuka menggunakan kunci. Namun kunci tersebut malah patah hingga tak bisa digunakan. Pihak sekolah pun meminta bantuan petugas damkar untuk membantu melepaskan borgol. Borgol akhirnya berhasil dilepaskan dari kedua tangan pelajar tersebut tanpa terluka. Dari Jakarta, Yomanik, iNews melaporkan. Deretan mahar tersusun rapi dalam acara pernikahan yang digelar di salah satu gedung di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Jika dilihat teliti, di antara seserahan ini ada kotak berisi miniatur rumah senilai 1,5 miliar rupiah serta simbolis 2 unit mobil mewah. Jika ditotal, jumlah mahar dan seserahan yang diberikan sang mempelai pria untuk mempelai wanita adalah 5,5 miliar rupiah. Bahkan di area luar gedung terpampang karangan bunga ucapan selamat dari sejumlah pejabat tinggi negeri. Salah satunya dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mahar mewah pasangan Adinda Galuh Nurutami dan Raja Panutan yang digelar 17 Februari lalu ini viral dan jadi perbincangan warganet.
Diketahui mempelai pria merupakan seorang pengusaha dan putra pertama dari staf khusus Sekretariat Wakil Presiden RI, Maruf Amin. Sementara mempelai wanita merupakan mantan mojang Jawa Barat dan pramugari di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Kami juga tidak menyangka dan juga sangat terkejut lah dengan respon-responnya, bahkan ada yang sampai dari luar Sukabumi juga mengetahui itu. Untuk totalnya itu sendiri karena mungkin kita kumkan ya, kisaran ada mungkin di sekitar 5,5. Menurut mempelai pria, mahar fantastis untuk sang istri sengaja diberikan sebagai bentuk kasih sayang kepada istri tercinta. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan emak-emak kesal saat antre beras murah di Bandung, Jawa Barat. Sementara di Cilegon, Banten, petugas sempat kewalahan saking banyaknya warga yang berdesakan saat operasi pasar. Sejumlah emak-emak melampiaskan kekesalannya karena tidak mendapatkan beras murah meski sudah antri di Kelurahan Rancabolang, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga kecewa karena sudah lama menunggu namun pembagian beras dianggap tidak menyesuaikan dengan jumlah warga yang datang. Di Cilegon, Banten, warga antusias mendatangi operasi pasar beras murah di kantor Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citanggil. Karena takut tidak kebagian, warga yang didominasi emak-emak akhirnya berebut ke depan, sehingga petugas berulang kali memperingati warga agar tertib. Sekarang sampai 17-18 kan? Ya, 18 ya benar, nggak ada. 15.000 tuh jelek baru ngatur. Terus tanggapan Ibu dengan ke pemerintah apa harapan sih? Ya maksudnya dinormalkan harga itu lah, gitu. Biar ini kan kasihan lah rakyatnya. Sembako, ya kita mah yang hidupnya yang setengahan, yang bawah banget Iya. itu. Melonjak jauh. Alhamdulillah sekarang ada pasar murah ini sangat membantu sekali. Saya berharap semoga ya sering-sering aja ada pasar murah seperti ini gitu. Sementara itu sebanyak 208 ton beras ukuran 5 kilo dengan harga Rp52.000 didistribusikan ke seluruh kelurahan di Kota Tangerang, Banten. Pendistribusian dilakukan secara bertahap selama 3 hari ke depan dengan target rata-rata 2 ton beras untuk setiap kelurahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengaku menyimpan bom, seorang penumpang pesawat ditangkap petugas Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku mengaku hanya bercanda, namun membuat para penumpang lain panik turun dari pesawat yang hendak berangkat. Seorang pria penumpang pesawat ini diamankan petugas di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia diamankan lantaran mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air yang hendak berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau, tujuan Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengakuan pelaku pun sempat membuat para penumpang lain panik dan kembali turun dari pesawat. Kepada petugas, pelaku mengaku hanya bercanda. Namun akibat ulahnya, pesawat yang hendak berangkat harus disterilkan terlebih dahulu oleh keamanan bandara. Penumpang yang bersangkutan melakukan informasi atau pembicaraan secara spontan atau informasi palsu yang dilakukan kepada rekannya sendiri dan diketahui oleh kru daripada kami, sehingga wajib rasanya kru kami harus melakukan follow up terhadap hal itu. Ini bercanda pada saat mengambil barang, menaikkan ke head track di atas, dia bercanda ke pramugarinya dengan menyampaikan isi bom. Nah, itu yang membuat panik dan membuat suatu laporan berjenjang sampai penanganan seperti ini. Pelaku kemudian diamankan ke kantor polisi dan dijerat pasal Undang-Undang tentang Penerbangan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan.